kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda setiap hari Anda. Misalnya kita memang selalu upload 2 hari sekali, dan kalau misalnya kita tidak upload video, maka pasti kita akan upload artikel. Makanya di link deskripsi semua sudah disediakan untuk melihat artikel, untuk bergabung dan lain-lain. Dan kita pasti sharing-sharing tentang dunia parenting, coaching, motivasi, ada juga dunia pendidikan juga, dan ada juga dunia-dunia yang sedang hot atau misalnya isu-isu terkini atau isu-isu yang harus dibahas, kita akan bahas juga. Dan juga teman-teman semuanya atau viewers semuanya bisa mengajukan pertanyaan kepada kami melalui komentar atau WhatsApp atau juga link yang sudah disediakan. Jadi akses saja sepuasnya, gitu ya. Dan juga kita juga update di Spotify untuk yang episode-episode terakhirnya. Jadi bisa langsung didengarkan dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Maka teman-teman semuanya akan menemukan kita di Spotify. Tapi memang di Spotify itu untuk suaranya saja, tidak ada videonya. Kalau mau lihat muka kita nih yang keren abis, langsung saja lihat video YouTube-nya ya. Oke, kita mau basa-basi lagi. Hari ini kita akan bahas tema tentang motivasi bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Unik nih Pak judulnya Pak. Ya, apa tuh judulnya? Lihat yang tidak terlihat. Nah, maksudnya gimana nih Pak? Motivasi apa yang bisa kita lihat tapi tidak terlihat? Ya. Jadi ini menurut pengalaman saya Gung ya. Iya. Kadang ketika kita melihat suatu peristiwa ya, kita melihat sesuatu itu hanya ada di hadapan mata kita saja. Iya, karena kan biasanya yang kita lihat itu gitu. Iya, yang kita lihat itu. Apalagi kita cepat menarik kesimpulan dari apa yang kita lihat. Iya, karena kita terpengaruh oleh hal itu. Benar, kita terpengaruh oleh hal itu. Iya, benar. Nah, tetapi masalahnya ketika kita hanya melihat dengan mata fisik kita saja, kita kadang keliru dengan kesimpulan yang kita dapatkan. Salah tafsir gitu. Salah tafsir gitu. Misalnya kita lihat ada sesuatu yang menurut kita nih, ini hal yang tidak semestinya. Tetapi karena kita melihat dengan hanya mata fisik kita saja, kita keliru gitu dalam melihat sesuatu itu secara lebih dalam. Jadi kita tertipu lah kayak gitu. Kita tertipu. Karena mata fisik kita itu gampang terkelabui gitu. Apalagi banyak orang ya di luar sana. Ya contoh kayak pesulap gitu. Betul. Kenapa sih kita kayak gampang ini ya, misalnya takjub gitu dengan sosok seorang pesulap. Iya, padahal kita dikelabui ya. Padahal kita dikelabui. Tapi jadi hiburan juga ya. Hal itu kita anggap nyata gitu. Menurut mata fisik kita. Iya, benar. Padahal yang namanya pesulap sudah pasti gitu. Mereka memiliki trik-trik sulap untuk mengelabui mata kita gitu. Nah, tetapi di sini kadang kita tidak sadar gitu loh. Hal-hal yang ada di hadapan kita ini, kalau kita tidak pikirkan secara dalam, akan mengelabui kita. Kita akan gampang berasumsi misalnya bahwa sesuatu itu ya memang benar adanya seperti ini. Kita akhirnya terlalu dangkal dalam berpikir. Nah, saya tidak menyalahkan ya, karena sebagian besar orang tuh memiliki pola pikir yang seperti itu. Iya, betul. Karena apa? Karena kita sejak kecil tidak diajarkan loh untuk melihat suatu peristiwa di balik peristiwa. Kita hanya memikirkan apa yang ada di hadapan kita saja. Mengapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini ya? Coba kita lihat saja di dunia pendidikan kita ya, terutama di dunia sekolah. Anak-anak kalau banyak mempertanyakan sesuatu kepada gurunya, kadang gurunya bagaimana? Malah dimarahin. Iya. Nanya mulu. Benar. Iya. Padahal kita secara tidak sadar mematikan ya, keingintahuan mereka. Iya. Otomatis kita mematikan kedalaman mereka dalam berpikir. Padahal manusia itu bisa menjadi manusia kalau dia mau berpikir.
Jadi kita mematikan potensi kemanusiaan anak-anak kita sejak kecil. Iya, karena kita dilatihnya seperti itu. Benar, mengikuti benar. instruksi dan Benar. kita tidak bisa tidak bisa mendalami apa yang kita pikirkan gitu ya. Benar. Di-cut terus gitu. Benar. Makanya kenapa sih banyak gitu ya orang-orang di luar sana ketika disuruh untuk berpikir, sepertinya berpikir itu adalah hal yang membebani mereka gitu. Iya, kesulitan lah ya. Kesulitan gitu. dalam berpikir. Kayaknya urusan berpikir itu hanya milik orang-orang tertentu saja, bukan milik saya. Milik para cendekiawan misalnya, milik para profesor, Orang pintar lah ya. orang-orang pinter. Dan kita serta-merta menganggap diri sendiri itu bukan orang-orang yang seperti yang tadi saya sebutkan. Betul. Ini kan sangat beresiko gitu kalau kita memiliki pola pikir seperti itu. Dan itu rata-rata masyarakat berpikir seperti itu ya. Benar. Jadi sudahlah serahkan saja sama Iya. yang ini gitu kan. Iya. Yang ini kita nggak mau memikirkan itu. Benar. Gitu. Padahal anak sejak kecil punya, Iya. even mereka belum masuk ke dunia sekolah. Coba kita lihat ya, anak-anak kecil gitu. Betul. Mereka kan pasti sering banget gitu bertanya tentang apa saja kepada orang tuanya. Rasa keingintahuannya tinggi. Rasa keingintahuannya tinggi. Malah orang tuanya lama-kelamaan jadi kesel. Ini anak kok nanya diulang-ulang misalnya. Ya namanya juga anak-anak, wajar dong gitu kan. Tapi kita malah menanggapinya dengan tidak elegan gitu. Kita malah memarahi mereka. Dimarahin betul. Akhirnya dengan cara kita memarahi mereka, mereka tidak mau lagi gitu untuk bertanya. Iya. Padahal manusia itu kalau yang saya lihat loh ya, tingkat intelektualitasnya itu tergantung dari berapa banyak hal yang mereka bisa pertanyakan gitu. Nah ini yang seharusnya kita bangun gitu kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Jangan malahan kita matikan gitu. Ya proses berpikir. Endeavor.